Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Dimas Nugroho Haji, Nizam Zahra Fiandifa, Ahmad Munif, dan Sinta Rizkiana akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu PowerPoint Perkembangan Dewasa Tengah. Perkembangan dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit dengan bertambahnya umur dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul pada masa dewasa awal. Dewasa awal bisa dibilang masa peralihan dari masa ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan yang sudah realistis. Karakteristik dewasa awal. Ciri yang terjadi pada masa dewasa awal. Burlock 2011 menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa-masa dewasa awal sebagai berikut. 1. Masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. 2. Masa dewasa dini sebagai usia produktif. 3. Dewasa dini sebagai masa bermasalah. 4. Dewasa dini sebagai masa komitmen. 5. Dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. 6. Dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. 7. Dewasa dini sebagai masa kreatif. Ciri-ciri kematangan dewasa awal menurut pendapat Anderson dalam Mempir 17. 1. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. 2. Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. 3. Dapat mengendalikan perasaan. 4. Keobjektifan. 5. Menerima kritik dan saran. Selanjutnya akan dilanjut oleh Sinta Rizkiana. Baik, saya Sinta akan melanjutkan presentasi dari Dimas. Yang pertama yaitu perkembangan fisik dewasa awal. Perkembangan fisik pada fase usia dewasa awal menunjukkan bahwa pada satu sisi merupakan puncaknya, tetapi pada sisi lain adalah kecenderungan penurunan. Sehingga fase usia dewasa awal dikatakan sebagai puncak dan penurunan individu secara fisik. Salah satu contoh dalam sistem indera menunjukkan sedikit perubahan seperti lensa mata kehilangan relativitasnya dan menjadi kurang mampu mengubah bentuk dan fokus pada benda-benda yang berjarak dekat. Pendengaran cenderung masih relatif konstan dan mulai mengalami penurunan pada akhir fase usia dewasa awal. Pada pertengahan sampai menjelang akhir usia ini, jaringan lemak tubuh bertambah. Kondisi kesehatan dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi gaya hidup yang merusak kesehatan, seperti makan terlalu banyak, nutrisi yang baik, dan rutinitas dalam berolahraga. Berikutnya yaitu perkembangan yang terjadi pada dewasa awal, meliputi kesehatan dan kondisi fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Ketajaman visual paling menonjol di usia 20-40 tahun. Pengecapan, pembauan, serta sensitivitas terhadap rasa sakit dan suhu umumnya bertahan hingga usia paling tidak 45 tahun. Namun, pendengaran secara bertahap berkurang, terutama suara nada tinggi mulai hilang sejak remaja dan makin jelas setelah usia 25 tahun. Yang kedua, status kesehatan. Pada masa dewasa awal, dasar fungsi fisik yang permanen diletakkan. Kesehatan dipengaruhi sebagian oleh gen, tetapi faktor tingkah laku, misalnya apa yang dimakan, apakah mereka cukup tidur, seberapa aktif mereka secara fisik, dan apakah mereka merokok atau tidak, minum atau mengonsumsi obat-obatan, sangat berkontribusi terhadap kesehatan serta kesejahteraan di masa sekarang dan mendatang.
Kemiskinan dan diskriminasi juga memberikan kontribusi pada perbedaan kesehatan. Dan yang ketiga, pengaruh genetik terhadap kesehatan. Pemetaan genom manusia menemukan akar genetika dari berbagai gangguan, dari obesitas hingga kanker tertentu, misalnya kanker paru-paru, prostat, dan payudara, hingga kondisi kesehatan mental seperti alkoholisme dan depresi. Kebanyakan penyakit melibatkan pengaruh genetik dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dewasa awal. Para ahli perkembangan mengemukakan bahwa pada saat memasuki fase usia dewasa, kecenderungan individu mulai mampu mengatur pemikirannya secara operasional formal, merencanakan dan membuat hipotesis tentang berbagai masalah menjadi lebih sistematis, terintegrasi, menghasilkan pembatasan-pembatasan pragmatis yang memerlukan strategi penyesuaian diri, serta mengandalkan analisis logis dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini, Perry mengemukakan bahwa perubahan-perubahan penting tentang cara berpikir seseorang memasuki fase usia dewasa awal mulai matang dan menyadari pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang orang lain. Mereka mulai memperluas wilayah pemikiran individualistik dan mulai percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan pribadi masing-masing. Gagasan Perry ini secara luas digunakan oleh para pendidik dan konselor, baik dalam setting akademis maupun menyentuh seluruh aspek kehidupan individu. Meskipun gagasan Perry ini cenderung berorientasi pada individu yang pendidikannya baik dan cemerlang. Sudut pandang lain tentang perkembangan kognitif pada fase usia dewasa awal dikemukakan oleh Sayo, bahwa tahap-tahap kognitif Piaget menggambarkan peningkatan efisiensi dalam perolehan informasi yang baru. Sebagai contoh, pada masa dewasa awal terdapat perubahan dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan. Menerapkan apa yang sudah diketahui, khususnya dalam penentuan karir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga. Dan yang selanjutnya yaitu pemikiran kognitif dewasa awal. Meliputi yang pertama, berpikir reflektif atau reflective thinking yang dikemukakan oleh John Dewey. Pemikiran reflektif terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap fakta, menarik kesimpulan dan membuat hubungan-hubungan. Berdasarkan tahap operasional formal Piaget, pemikiran reflektif dapat menciptakan sistem intelektual yang rumit, mempertemukan ide-ide atau pertimbangan yang saling berseberangan. Contohnya, menggabungkan teori fisika modern atau perkembangan manusia menjadi satu teori yang menyeluruh yang dapat menjelaskan berbagai perilaku. Yang kedua, pemikiran pasca formal, post-formal thought. Pemikiran post-formal bersifat fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Pemikiran ini dilandasi intuisi dan emosi juga logika untuk membantu seseorang mengatasi dunia yang tampak berantakan. Seperti berpikir reflektif, pemikiran postformal memungkinkan orang dewasa untuk melampaui satu sistem logika. Berpikir postformal seringkali berkembang sebagai respons terhadap berbagai kejadian dan interaksi yang membuka cara melihat yang tidak biasa dan menantang pandangan yang sederhana dan terpusat terhadap dunia. Saya Ahmad Munif akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pengasuhan anak. Pengasuhan anak adalah pola interaksi antara orang tua dengan anak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan psikis, sosial, dan fisik, agar dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis pengasuhan anak yaitu ada authoritarian parenting. Authoritarian parenting merupakan pengasuhan yang menggabungkan tuntutan atau pengawasan yang ketat dengan kurangnya responsif. Kemudian ada authoritative parenting. Pada pengasuhan ini, orang tua lebih seimbang dalam menetapkan peraturan,
dan memberikan responsif. Selanjutnya ada permissive parenting. Pada pola pengasuhan ini lebih tinggi responsifnya daripada peraturan atau kontrol yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat ini ada neglectful parenting. Pola ini menggabungkan antara rendahnya kontrol dan juga respon yang diterima. Yang terakhir ada overprotective parenting. Pada pola asuh ini, orang tua memiliki rasa khawatir yang berlebih terhadap anaknya. Kemudian selanjutnya ada perceraian. Menurut Spiner dan Thompson tahun 1984, perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri secara hukum. Faktor-faktor penyebab perceraian. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi, dan hal lain yang sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemauannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan juga pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Kemudian, dampak dari perceraian. Yang pertama, terhadap mantan pasangan suami istri. Goode tahun 1956 mengemukakan bahwa setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial di mana mereka bukan lagi sebagai pasangan suami istri. Penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu. Jadi tidak lagi sebagai mantan suami atau mantan istri. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap anak? Yaitu ada penyangkalan, rasa malu, rasa bersalah, ketakutan anak, kesedihan, dan juga rasa marah. Selanjutnya pekerjaan. Yang pertama ada pemilihan kerja. Penyesuaian yang cukup penting pada masa dewasa awal yaitu dalam memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan juga faktor psikologis. Yang kedua ada stabilitas pemilihan kerja. Mereka akan lebih nyaman atau menikmati pekerjaannya jika sesuai dengan passion yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian kerja. Sebagian besar orang dewasa awal yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau belum pernah bekerja sering mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya.
Masa dewasa tengah dalam Islam. Masa dewasa tengah berada pada usia pertengahan yang tidak spesifik di mana seseorang tidak tua dan juga tidak muda, namun berada di tengah-tengah. Masa dewasa tengah atau masa dewasa madya ini berlangsung antara umur 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini mulai terlihat penurunan dari segi fisik dan mental secara perlahan dan lambat. Namun penurunan yang terjadi pada tahap ini masih sulit diperhatikan. Dalam Al-Quran, tahap ini adalah tahap kemunduran langsung setelah pencapaian kondisi puncak. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kalian dari air mani, lalu kalian tumbuh dalam keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kalian kuat setelah keadaan lemah itu dengan pertumbuhan kalian sampai dewasa. Setelah itu menjadikan kalian lemah kembali setelah keadaan kuat itu, yaitu dengan sampainya kalian pada usia tua dan beruban. Dia menciptakan segala yang dikehendakinya. Dia maha mengetahui untuk mengurus ciptaannya dan maha kuasa untuk menjadikan segala yang dikehendakinya. Dalam ayat tersebut disampaikan pada saat manusia menginjak usia tua, manusia menjadi makhluk yang lemah kembali. Manusia juga mengalami perubahan fisik, diantaranya rambut yang tadinya hitam menjadi uban, kulit menjadi keriput, serta perubahan-perubahan lainnya. Sejalan dengan perubahan fisik yang terjadi pada tahap usia ini, orientasi seseorang berubah dari bersifat fisik atau materialistik menjadi orientasi yang lebih bersifat spiritual. Setelah umur 40 tahun, seseorang telah lebih mampu untuk memahami makna kehidupan. Mereka juga mulai menyadari bahwa usia mereka telah melewati usia pertengahan tentang kehidupan, sehingga mereka lebih banyak melakukan evaluasi terhadap diri mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.